Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya menjumpai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Juga secara khusus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak kekasih saya, Tirsa, Nick, dan Maxwell yang sudah memanjakan saya dengan cucu, dengan kasih, dengan berkat-berkat yang berlimpah selama saya 3 bulan berada di Chicago. Mama mendoakan kalian supaya kalian diberkati dalam segala hal. Dan yang kedua juga kepada anak saya Vika yang sudah menjemput saya ke Chicago dan membawa ke Texas, Houston untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah saya duga dalam kehidupan saya. Saat ini saya akan membawakan satu perikop yang saya beri judul bahwa kadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, itulah yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah saya tidak pernah membayangkan teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa satu kali waktu keturunan saya akan menduduki bangsa-bangsa. Jangankan ke Amerika, ya, di seluruh Indonesia pun kami tidak mampu untuk mendatangi kota-kota wisata, ya. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, dan tentu upah dari kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan, sehingga Tuhan izinkan kita dalam kehidupan kita yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita dengarkan, dan tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Justru itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, ya, bagi orang yang mengasihi Dia, bukan bagi orang yang percaya kepadanya, ya, tapi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya, mungkin saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian juga mengasihi Tuhannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, segenap kekuatan. Tetapi ada proses-proses untuk kita menuju kepada kasih karunia Tuhan. Saya selalu mengingat tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab, seperti siapa ya, seperti Yusuf, ya. Yusuf, dia umur 17 tahun dia bermimpi, dan mimpinya itu diceritakan kepada saudara dan kepada bapaknya. Mereka bukannya mendukung adiknya, bukannya bapaknya mendukung, bahkan bapaknya katakan bahwa mimpi apa itu, masa aku bapakmu datang sujud menyembah engkau. Dan saudara-saudaranya kena iri melihat bapaknya lebih sayang Yusuf, bahkan menceritakan lagi mimpi-mimpinya itu bahwa dia bermimpi semua berkas-berkas saudaranya itu sujud menyembah kepada berkas-berkas dia. Jadi mereka kesal bahwa masa kita yang kakak-kakaknya ini akan datang sujud menyembah. Nah, apakah mimpi itu pernah saudara bayangin dalam hidup ini? Ya, tentu Yusuf juga tidak pernah membayangkan bahwa Yusuf akan pernah menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Nah, untuk mencapai kemasyhuran Yusuf di tanah Mesir lewat proses yang luar biasa yang dia lewati, dia harus mau dibunuh saudaranya, dimasukin ke dalam sumur, dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke tanah Mesir. Orang Ismail ini menjual lagi kepada Potifar, pegawai istana, dan dia difitnah oleh istri Potifar dan dia harus masuk ke dalam penjara. Bahkan di dalam penjara dia menolong 2 pegawai Firaun bahwa ingatlah aku jika kamu keluar dari tempat ini dan keluarkan aku.
Tapi apa yang mereka alami, mereka lupa orang yang pernah menerjemahkan mimpinya dan melepaskan dia dari penjara. Bahkan kalau kita baca di Alkitab bahwa 3 tahun baru waktu Firaun bermimpi, baru mereka ingat loh. 3 tahun harus Yusuf berharap lagi untuk dibebaskan dari penjara. Tentu lewat proses, sehingga di saat Firaun bermimpi dan tidak ada satupun yang mampu untuk menerjemahkan mimpinya itu, nah disitulah waktu Tuhan terjadi. Jadi bukan waktu kita ya, waktu Tuhan itu terjadi dan Yusuf dibebaskan dari penjara ya, dan dia diangkat menjadi orang yang nomor 2 di tanah Mesir. Tentu lewat proses untuk menuju kepada keberhasilan itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saya juga mengalami bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, tentu lewat proses ya, proses